Sahabat, apa jadinya jika penguasaan fisik, penguasaan politik, ataupun penguasaan militer atas satu wilayah diikuti oleh motif ingin menghancurkan peradaban wilayah itu? Lalu mereka setelah berkuasa secara militer di sana, mereka pun meledakkan gedung-gedung purbakala. Mereka membakar ribuan buku-buku yang berisi memori nenek moyang wilayah itu tentang seni, tentang sastra, filsafat, dan agama. Lalu mereka mencuri benda-benda purbakala untuk diperdagangkan di pasar-pasar gelap. Maka mereka tidak hanya ingin menguasai secara politik sebuah wilayah, tapi mereka secara sengaja ingin menghilangkan jejak peradaban. Dan bagi kita, ini adalah kejahatan budaya yang luar biasa. Karena itu, kita memberi penghargaan setinggi-tingginya, dan kita sebut mereka itu pahlawan, yaitu mereka yang mengambil resiko ikut menyelamatkan ribuan benda-benda purbakala, termasuk di sana menyelamatkan berbagai manuskrip kuno agar warisan budaya, sejarah leluhur mereka, berbagai kekayaan seni, budaya, filsafat, dan agama itu tetap ada dokumennya. Itulah respon saya dan apresiasi saya ketika membaca berita yang singkat di Twitter. Ini Twitter dari Historical Artifacts. Ini beritanya. Jadi bisa kita lihat di sini, dikatakan dalam berita ini bahwa ada tokoh bernama Abdul Qadir Haidara. Ia menyelamatkan 350.000 manuskrip kuno dari kelompok yang berhubungan dengan Al-Qaeda. 350.000 naskah kuno ia selamatkan dengan mengambil risiko. Kita memberi penghargaan setinggi-tingginya pada Abdul Qadir Haidara. Tapi di Twitter hanya secuplik itu saja beritanya. Kemudian saya mencari lebih jauh siapakah Abdul Qadir Haidara ini dan apa konteksnya. Saya pun mencari berita dan dapatlah itu di National Geographic, juga di tempat lainnya. Kisah ini bermula di Mali, sebuah negara di Afrika. Di tahun 2012 terjadi pemberontakan di sana. Lalu sekelompok orang yang berhubungan dengan Al-Qaeda menguasai wilayah itu. Haidara langsung secara spontan ia berpikiran bahwa ia ingin menyelamatkan berbagai manuskrip kuno di berbagai library. Selama 9 bulan, ia dan timnya menyelamatkan 350.000 manuskrip kuno dari 45 library yang tersebar di sana dan di sini di satu wilayah di negara Mali itu. Ia bersama timnya, ia ambil resiko itu selama 9 bulan dan ia cerita bahwa sebagian dari timnya ada yang tertangkap dan mereka mengambil risiko karena dianggap mencuri, tangannya harus dipotong. Tapi mereka bisa selamat dan mereka klaim bahwa library ini adalah milik mereka sendiri. Haidara kemudian bercerita, juga komen-komen para ahli, mengapa penting
bagi Haidara menyelamatkan berbagai manuskrip kuno yang berisi aneka buku-buku seni, sastra, filsafat, dan agama Afrika, karena ada konteks yang lebih jauh. Selama ini, peradaban Afrika belum disebut peradaban karena dianggap mereka tidak memiliki kekayaan kultural yang tertulis. Bahkan pemikir besar seperti Hegel dan Kant di abad 19 mengatakan bahwa Afrika tak sempurna sebagai peradaban karena mereka tidak memiliki kekayaan kultural berupa pemikiran filsafat, seni, agama secara tertulis. Bahkan juga para industrialis menyatakan karena Afrika ini belumlah beradab, maka penduduk Afrika layak dijadikan budak-budak saja. Mereka diburu, diambil, dan dijadikanlah komoditi dalam era perbudakan di Eropa dan Amerika. Haidara ingin menyatakan itu tidak benar. Budaya Afrika pun memiliki tradisi tulis-menulis yang tersimpan dalam begitu banyak manuskrip. Budaya kuno itu tersimpan dalam begitu banyak buku, dan itulah yang ia selamatkan. Ia kerjakan dengan timnya itu mengambil 45 library di wilayah Mali, dan mereka masukkan ke dalam 6 peti besar. Mereka selamatkan itu karena menurut mereka inilah jejak peradaban Afrika yang memberikan bukti bahwa Afrika pun adalah wilayah yang juga punya peradaban yang penuh. Sebuah keberanian luar biasa, sebuah moral courage, sebuah percontohan aktivitas budaya ya, yang besar efeknya bagi sejarah. Pertanyaannya, mengapa ada satu paham agama seperti Al-Qaeda di zaman modern? Kita sebut zaman modern karena ini katakanlah periode setelah Perang Dunia Kedua. Mengapa masih ada satu kelompok menggunakan paham agama ingin menghancurkan peradaban kuno itu? Maka kita pun masuk dalam kasus yang lebih besar. Ini kasus yang juga menimpa ISIS. ISIS yang waktu itu menguasai sebagian wilayah Syria, Irak, dan Libya di tahun 2014. Saya katakan ini paham agama karena agama itu multi interpretasi. Ada Al-Qaeda, ada ISIS yang dia membawa paham garis keras dari Islam, tapi juga ada Jalaluddin Rumi, Sufi itu guru kita semua yang membawa Islam cinta. Ia juga Islam, ia juga membawa paham agama. Jadi kita katakan saja bukan Islam, ini mereka yang membajak dengan paham agama pro pada kekerasan. Di Syria, Libya, dan juga sebagian Irak, kita tahu di sanalah berdiri peradaban kuno Mesopotamia. Ini bisa kita katakan peradaban pertama di era sejarah. Peradaban yang menyimpan begitu banyak kenangan-kenangan yang berharga untuk memahami masa lalu. Apa yang terjadi ketika ISIS menguasai sebagian wilayah itu? Dan kita bisa baca, ISIS menghancurkan sekitar 28 tempat-tempat historik. Kita mendengar ia menghancurkan tidak saja peninggalan kuno dari Mesopotamia sebelum Masehi, ia meledakkan bahkan gereja-gereja yang dibangun di abad ketiga. Dan lebih dari itu juga, bahkan tak nanggung-nanggung, ISIS juga menghancurkan masjid-masjid dari mereka yang beda paham. Salah satu yang dihancurkan adalah Masjid Nabi Yunus. Ini masjid yang berdiri di tahun 640. Ini masjid pertama di era kebangkitan Islam. Itu semua
mereka hancurkan lebih dari 28 building-building historik. Ketika ISIS secara militer menguasai sebagian wilayah itu, mereka tak hanya ingin berkuasa secara politik, tapi mereka juga menghancurkan peradaban yang menentang dan berbeda dengan paham agama mereka. Lalu para ahli mencoba mencari alasan. Apakah motifnya? Mereka yang menguasai militer satu wilayah ingin juga memusnahkan peradaban kuno zaman itu. Apa motifnya dikerjakan di era modern yang menggunakan paham agama? Ada 4 alasannya. Alasan pertama adalah paham ekstrim soal ketuhanan. Mengapa kita katakan paham ekstrim? Karena kita menyetujui konsep dasarnya, tapi kita tak menyetujui eksesifnya, ekstremitasnya. Ada konsep yang sebenarnya luhur, yang ia katakan bahwa kami hanya ingin menyembah Tuhan alam semesta saja. Tauhid. Tak ada Tuhan lain selain Tuhan alam semesta saja. Karena itu kami akan meniadakan Tuhan-Tuhan kecil. Kami akan meniadakan segala hal yang bisa menjadi berhala. Di kepala mereka, benda-benda purbakala itu, berbagai kuburan orang-orang suci dari agama lain, bahkan dari agamanya sendiri, dengan paham yang berbeda, situs-situs tempat ibadah agama lain, bagi mereka, walaupun ini punya nilai sejarah, ini mengganggu tauhid paham mereka itu. Namun solusinya bukan mereka kerjakan satu dakwah yang sifatnya persuasif, yang non-kekerasan, pentingnya tidak menuhankan Tuhan-Tuhan kecil lewat benda purbakala itu. Bukan itu solusinya, tapi mereka memilih menghancurkan benda-benda purbakala itu. Itulah yang kita anggap sisi ekstrim dari paham ketuhanan yang sebenarnya bisa kita pahami. Kedua, mereka juga muncul dengan satu pemikiran yang kemudian kita katakan ini juga ilusi, bahwa penaklukan militer mereka atas satu wilayah tidak lengkap jika mereka tidak meletakkan satu peradaban baru yang sama sekali baru dengan cara menghilangkan bayang-bayang peradaban sebelumnya yang dianggap bertentangan dengan paham agama mereka. Karena itulah akan murni kemenangan ini, akan perkasa kemenangan ini jika bayang-bayang peradaban lama dihancurkan. Dan itulah yang mereka kerjakan. Maka semua situs-situs yang minta ampun bernilai sejarah itu mereka hancurkan. Ketiga motifnya adalah ini juga terjadi di banyak gerakan paham garis keras. Mereka pun ingin meminta perhatian dunia. Dengan mengerjakan tindakan yang ekstrim, mereka berharap akan dapat juga perhatian internasional yang ekstrim. Dan mereka pun menjadi ekstrim. Itu gedung-gedung purbakala yang minta ampun berharganya mereka ledakkan. Dan mereka harap dunia bergolak menjadi isu yang seksi dan mereka dibicarakan. Nah, keempat, ada juga alasan lain. Mereka pun ternyata perlu biaya untuk membiayai aneka gerakan politik mereka. Dan apa yang mereka kerjakan? Mereka curi itu benda-benda purbakala itu yang mereka agak berharga, mereka jual di pasar gelap. Walaupun UNESCO, PBB menyatakan melarang memperdagangkan benda-benda bersejarah, tapi pasar gelap itu wilayah yang memang gelap. Tak ada yang bisa mengontrol di sana. Dengan mereka menjual, melepas benda-benda purbakala dari tempat aslinya dan meletakkannya sebagai komoditi di pasar gelap, mereka pun mendapat dana untuk membiayai gerakan mereka. Jadi kita lihat, memang mereka punya motif
untuk menghancurkan peradaban kuno itu. Karena itu pula sah kiranya Haidara dan timnya ini mengambil tindakan secara sadar segera mungkin. 9 bulan mereka diam-diam bergerak dengan begitu tersembunyi menyelamatkan 350.000 manuskrip kuno di Mali sana. 2 hal yang ingin kita katakan merespon ini. Pertama, tradisi menaklukkan satu wilayah dan kemudian menghancurkan peradaban kuno wilayah itu tidak semata-mata dikerjakan oleh paham agama yang keras. Ini tradisi yang sudah berusia panjang yang juga terjadi pada politik dengan paham-paham sekuler yang tak ada hubungannya dengan agama. Kita pun ingat sejarah di abad ketiga sebelum Masehi. Alexander the Great, ini juga nama seorang panglima militer yang jenius, tapi juga minta ampun juga kerasnya. Alexander the Great di abad ketiga sebelum Masehi, ia menaklukkan kerajaan Persia. Tapi apa yang kemudian ia lakukan? Ia pun ikut menghancurkan berbagai benda-benda purbakala, bahkan juga membakar berbagai tulisan-tulisan kuno dari peradaban Persia itu. Juga dengan satu ilusi, dengan satu pandangan bahwa kekuasaannya akan jauh lebih kokoh tertanam di sana jika jejak peradaban masa lalu itu dimusnahkan. Kemudian juga di abad ke-13. Ini yang paling terkenal dan ini yang membuat kita sedih adalah serbuan dari kerajaan Mongol yang menghancurkan yang kita sebut saja ini The Golden Age of Islam dalam bentuk library. Dari abad 8 sampai abad ke-13 juga di daerah Baghdad itu berdiri yang disebut Baitullah Hikmah atau dalam bahasa Inggrisnya House of Wisdom. Inilah library paling penting di zamannya, berisi sekitar 400.000 buku, buku-buku yang paling hebat dalam ilmu pengetahuan. Kita jangan lupakan di era ini, di Golden Age of Islam ini, lahir begitu banyak pemikir-pemikir Islam yang begitu tangguhnya. Bahkan bisa kita katakan mereka lah peletak pertama ilmu pengetahuan. Kita sekarang mengenal algoritma. Tahukah kita, algoritma ini ia dari bahasa Latin algoritmi. Algoritmi itu ia adalah sebutan dari nama tokoh pemikir Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini dia salah satu yang pernah memimpin perpustakaan di Baitullah Hikmah itu. Al-Khawarizmi inilah yang disebut bapak dari matematika karena ia yang pertama merumuskan berbagai persamaan aljabar sehingga namanya diabadikan menjadi algoritma. Juga hadir di sana Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dia peletak pertama buku kedokteran yang di era dia bukunya Ibnu Sina ini digunakan oleh begitu banyak universitas terbaik Eropa di bidang kedokteran. Kita kenal juga Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah, semua lahir di era The Golden Age. Apa yang terjadi di sana? Itu era ketika terbuka pemikiran, mereka menerjemahkan buku-buku terbaik pada peradaban besar lainnya, yaitu di Yunani, di Cina, di India, ke dalam bahasa-bahasa Persia dan Arab. Sehingga tak ada tandingannya. Di House of Wisdom itulah, di Baitullah Hikmah itulah, tersimpan begitu banyak dokumen-dokumen ilmu pengetahuan yang luar biasa kayanya. Itu terjadi justru bukan ketika agama mengalami purifikasi, yang ingin membersihkan diri dari berbagai sinergi peradaban luar. Justru itu terjadi ketika agama digunakan untuk bersinergi dengan peradaban terbaik di zamannya. Di era itu yang terbaik di zamannya ada peradaban Yunani, ada peradaban Cina, peradaban India. Mereka bukan menghindari itu, tapi mereka mengambil
buku-buku terbaik di sana dan mereka terjemahkan. Sehingga ada sejarawan mengatakan, jika saja dulu hadiah Nobel sudah diberikan di abad-abad ke-9 sampai ke-12, maka mungkin setiap tahun yang menerima Nobel adalah para ilmuwan muslim, karena di sanalah dimulai berbagai penemuan, mulai dari kedokteran, astronomi, soal kalender, soal aljabar, soal kimia. Begitu banyak yang ditemukan di sana. Namun apa yang terjadi? Di abad ke-13, tentara Mongol menyerbu wilayah itu dan mereka membakar dan memusnahkan 400.000 buku-buku yang menjadi kekayaan kultural Baitullah Hikmah. Ada kisah yang sangat sedih sekali. Buku-buku yang dibakar itu mereka lempar ke sungai Tigris, dan di kala itu berminggu-minggu dikatakan sungai Tigris yang tadinya warna airnya warna-warna coklat berubah menjadi hitam karena ia diwarnai oleh bekas-bekas kertas yang terbakar yang berasal dari 400.000 manuskrip yang tersimpan di Baitullah Hikmah. Jadi kita lihat semangat menghancurkan peradaban kuno ini tidak hanya terjadi dan dikerjakan oleh mereka yang membawa paham agama, tapi juga oleh mereka yang membawa paham sekuler, baik itu oleh Alexander the Great ataupun oleh tentara di Mongol sana. Nah, kita menghargai munculnya pribadi-pribadi seperti Haidara ini, yang dengan segala cara ia ingin menyelamatkan manuskrip kuno itu. Di era sekarang, peran Haidara akan digantikan secara lebih efektif, secara lebih masif oleh teknologi. Sekali lagi, teknologilah yang akan menggantikan peran Haidara, dan teknologi akan menyelamatkan begitu banyak naskah-naskah kuno. Kita mendengar sekarang ini Google salah satunya sedang mencoba mendigitalkan 25 juta buku-buku terbaik, baik itu dari era kuno ataupun dari era modern, yang tersimpan di berbagai library terbaik di dunia. 25 juta kopi. Tadi kita mendengar Haidara menyelamatkan 350.000 manuskrip, dan di Baitullah Hikmah 400.000 buku dihancurkan. Google datang dengan kuantiti 25 juta buku akan digitalisasi, akan di-scanning. Berarti sudah 60 kali lebih banyak dari naskah yang begitu berharga dari Baitullah Hikmah, 60 kali lebih banyak dari naskah yang diselamatkan oleh Haidara. Betapa teknologi bisa menggantikan peran manusia 60.000 kali lebih dahsyat. Nah, oleh Google, data-data buku yang minta ampun berharga ini akan disimpan istilahnya di langit, di satu dunia maya di internet sana yang mustahil ini bisa dihancurkan oleh militer manapun, ya. Karena dunia internet itu jauh lebih berkuasa dari militer manapun, ia tersimpan di sana. Dan tak hanya Google, nanti akan banyak juga aneka usaha lain yang menggunakan teknologi scanning yang sama yang bisa menyimpan begitu banyak benda-benda purbakala itu. Kita menghargai sekali lagi spirit dari Haidara, dan spirit itu sekarang sudah diambil alih oleh teknologi. Ini adalah video ketiga yang saya buat di hari ketiga working from home, 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Karena bagi kita, walaupun kerja 100% di rumah, working from home, tidak menghalangi kita untuk juga mengerjakan kerja-kerja kreatif. Salam.